Halo semuanya, balik lagi bareng saya yaitu Nabil Haidar, mahasiswa Teknik Informatika UBP Karawang. Di video kali ini kita bakal bahas salah satu konsep penting dunia database yaitu denormalisasi. Nah, kalau sebelumnya kalian sudah belajar soal normalisasi, nah yang tujuannya untuk ngerapiin tabel supaya datanya nggak double dan lebih efisien. Nah, kali ini kita akan belajar denormalisasi, kebalikannya. Tapi bukan berarti salah ya. Justru di beberapa situasi teknik ini penting karena buat meningkatin performa sistem. Nah, saya ini bakal jelasin pelan-pelan pakai bahasa yang kecil supaya kalian tuh gampang paham. Nah, pertama kita akan bahas dulu konsep dasarnya. Habis itu kita lanjut ke contoh kasus nyata supaya kalian tuh kebayang bagaimana penerapan dunia nyatanya. Jadi, siapin posisi nyaman kalian dan langsung kita mulai hari ini. Let's go! Oke, jadi kali ini kita akan membahas konsep dasarnya dulu ya. Jadi konsep dasarnya itu normalisasi itu ibarat kalian tuh ngerapiin putri baju. Nah, kaosnya ini ditaruh di rak kaos, terus celananya tuh di rak celana juga, terus jaket di rak jaket. Tujuannya itu supaya rapih dan gampang mencari satu-satu. Itulah normalisasi. Jadi memecah tabel besar menjadi tabel-tabel kecil agar datanya ini tidak berulang dan efisien. Nah, tapi kalau kalian lagi buru-buru dan sering ambil baju yang sama tiap hari, nah terkadang malah ribet nih karena harus buka semua rak gitu. Nah, denormalisasi ini kayak kalian tuh nyatuin baju-baju yang sering dipakai ke satu rak khusus supaya cepat ngambilnya. Jadi denormalisasi itu menggabungkan beberapa tabel menjadi satu untuk mempercepat pembacaan data. Jadi kapan sih kita menggunakan denormalisasi ini? Nah, biasanya denormalisasi ini dipakai ketika sistem kalian tuh sering membaca data daripada mengubah data. Misalnya nih, seperti sistem laporan perpustakaan, laporan penjualan, ataupun dashboard analisis. Nah, kalau kalian pakai normalisasi itu, waktu kalian ngambil data tuh harus join banyak tabel gitu. Yang terkadang ini bisa membuat prosesnya itu agak lemot. Akan tetapi, kalau kita udah pakai denormalisasi, semua data penting ini udah ada satu tempat. Jadi, kita ini tinggal baca aja, beres deh. Intinya, denormalisasi ini cocok buat sistem yang prioritas itu kecepatan akses, bukan yang sering banget update data. Oke, supaya makin jelas, ini kita ambil contoh nih ya kasusnya. Nah, ya misal sistem perpustakaan. Nah, kalau pakai normalisasi, data anggota, buku, petugas, dan peminjaman ini disimpan di dalam tabel yang terpisah. Jadi kalau mau bikin laporan, kita harus join dulu nih ke 4 tabel. Ribet kan? Nah, kalau kita pakai denormalisasi, semua data ini digabung jadi satu tabel aja. Namanya misalnya nih peminjaman denormalisasi. Nah, di situ udah langsung ada nama anggota, judul buku, nama tugas, terus tanggal peminjam dan kembali. Nah, jadi ketika kita butuh laporan, tinggal panggil satu tabel aja, langsung muncul semua informasinya. Nah, ternyata denormalisasi ini mempunyai sisi plus dan minusnya masing-masing. Nah, untuk keuntungan ini jelas, proses baca data itu lebih cepat, query-nya juga simple. Ini cocok banget nih buat sistem laporan. Nah, tetapi nih kekurangannya nih, data bisa aja berulang. Nah, berulang maksudnya tuh misal nama petugas ini muncul di banyak baris gitu. Kalau suatu hari nama petugas ini diganti, nah kita juga harus update di semua baris yang nyimpen data dia gitu. Jadi kayak kamu tuh banyak salinan file yang sama gitu, nah, gampang dibaca. Tapi nih, kalau ada perubahan, ya kamu juga harus ubah semuanya gitu. Nah, kalau kita implementasiin di MySQL Workbench ini, di normalisasi ini kelihatan beda banget.
yang biasanya kita ini punya banyak tabel gitu, tapi setelah digabung nih cuma kita tinggal satu tabel aja gitu. Nah, waktu pembahasan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas juga tentang tabel peminjaman denormalisasi yang digabungin jadi satu, yang sebelum-sebelumnya tuh banyak tabel gitu. Nah, di dalam tabel peminjaman denormalisasi ini ada beberapa atribut, kolom atribut. Di antaranya di sini ada ID pinjam, tipe datanya itu sebagai integer, sebagai primary key. Selanjutnya ada nama anggota, tipe datanya varchar. Ada kelas, tipe datanya varchar. Ada judul buku, tipe datanya varchar. Ada penulis, nama petugas, tipe datanya varchar. Terus ada juga tanggal pinjam dan tanggal kembali, tipe datanya date. Nah, jadi ketika kita mau buat laporan nih, kita ini nggak perlu join tabel lagi, cukup panggil tabel ini aja, hasilnya ini langsung keluar. Oke, untuk perbandingan, kalau kita bandingin dua-duanya, sebenarnya kedua ini mempunyai peran masing-masing gitu. Untuk normalisasi cocok nih buat sistem yang sering ubah-ubah data kayak aplikasi transaksi, supaya data ini tetap konsisten dan gak double. Tapi untuk denormalisasi ini lebih cocok nih untuk sistem yang sering baca data seperti laporan atau dashboard. Nah, dimana sih kecepatan ini jauh lebih penting. Jadi bukan mana yang lebih bagus, tapi lebih kebutuhan kalian masing-masing, kapan kalian harus pakai antara kedua ini. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya, denormalisasi ini bukan buat ngancurin hasil normalisasi, tapi buat nyesuaiin sistem supaya lebih cepat diakses, terutama nih kalau kalian fokusnya di laporan atau analisis. Intinya, pilih aja sesuai kebutuhan kalian gitu. Kalau kalian butuh efisiensi penyimpanan, pilih normalisasi. Tapi kalau kalian butuh performa cepat nih buat baca data, denormalisasi ini jadi pilihan yang paling pas. Nah, sekian nih video dari saya. Semoga video kali ini menambah insight buat kalian semua. Jangan lupa like supaya saya makin semangat membuat konten belajar yang lain gitu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.